saya Lucy ini mengabarkan secara langsung dari lokasi untuk menginformasikan COVID-19 yang saat ini sedang menjadi pandemi di Indonesia. COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Corona adalah virus yang menyebabkan penyakit pada manusia atau hewan, mulai dari batuk pilek hingga yang lebih serius seperti MERS dan juga SARS. Gejala yang timbul pada umumnya adalah demam, lelah, dan juga batuk kering. Selanjutnya, gejala bertahap seperti sakit tenggorokan, hidung tersumbat, diare, dan juga sesak nafas. Sekitar 80% penyakit ini dapat disembuhkan tanpa melakukan atau mendapatkan perawatan dari rumah sakit. Menurut dokter, pasien yang meninggal akibat virus ini tidak serta-merta karena virus corona, namun usia lanjut dan beberapa penyakit seperti diabetes, gangguan jantung, paru-paru seperti asma dan juga TBC dapat meningkatkan resiko kematian. Bagaimana cara COVID-19 menyebar? Orang dapat tertular COVID-19 dari orang yang terjangkit virus ini. Virus ini dapat masuk melalui mata, hidung, ataupun mulut ketika seorang bersin ataupun batuk. Penularan COVID-19 juga dapat terjadi ketika seseorang menghirup udara nafas seseorang. Kemudian timbul beberapa pertanyaan mengenai COVID-19. Yang pertama adalah, apakah virus menyebabkan penularan melalui udara? Jawabannya adalah tidak, karena setelah diuji, virus ini tidak menyebar melalui udara, namun kontak langsung melalui percikan dan juga saluran pernafasan. Selanjutnya yang kedua, apakah COVID-19 dapat menular dari orang yang tidak menunjukkan gejala? Menurut WHO, resikonya sangat kecil. Namun meskipun resiko sangat kecil, kita dianjurkan untuk berjaga jarak. Yang ketiga, apakah saya dapat tertular COVID-19 dari feses orang yang terjangkit penyakit ini? Resiko penularan COVID-19 dari orang yang terinfeksi COVID-19 adalah kecil. Namun, resiko tetap ada, sehingga kita selalu dianjurkan untuk mencuci tangan sebelum makan ataupun sesudah dari kamar mandi. Selanjutnya, apa yang dapat saya lakukan untuk melindungi diri saya dan mencegah penyebaran penyakit ini? Yang pertama adalah pelindungan untuk semua orang. Tetap ikuti informasi terbaru dari Dinas Kesehatan, WHO, dan juga pemerintah mengenai COVID-19 yang saat ini sedang menjadi pandemi. Karena Tiongkok merupakan salah satu negara yang menggunakan hal tersebut, sehingga dapat memperlambat penyebaran virus corona. Dan untuk menjaga dan melindungi diri kita agar terhindar dari virus corona, beberapa cara yang harus kita lakukan adalah, yang pertama, sering mencuci tangan Anda menggunakan air mengalir dan bersih dengan sabun atau antiseptik yang berbahan dasar dari alkohol, karena virus dapat terbunuh ketika kita mencuci tangan. Yang kedua adalah jaga jarak setidaknya 1 meter dari orang yang sakit. Ketiga, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Mengapa? Karena tangan merupakan anggota badan yang menyentuh beberapa benda. Nah, ketika benda tersebut terkena percikan orang yang terjangkit virus corona dan kita menyentuh anggota badan tersebut, maka virus akan masuk ke dalam tubuh kita. Yang keempat, pastikan Anda dan orang-orang di sekitar Anda mengikuti etika batuk dan bersin, yaitu menutupnya menggunakan siku yang dilipat dan juga tisu. Kelima adalah, tetaplah tinggal di rumah ketika Anda merasa sakit, dan ikuti nasihat dokter agar Anda mendapatkan arahan dan fasilitas kesehatan yang tepat. Dan terakhir adalah, tetap ikuti informasi terbaru tentang hotspot COVID-19 atau daerah atau kota yang penyebaran COVID-19 sudah sangat menyebar luas. Selanjutnya adalah perlindungan jika kita sedang berada atau setelah bepergian pada tempat yang tersebar virus corona. Yang pertama adalah ikuti panduan seperti yang saya sampaikan tadi. Yang kedua adalah isolasi diri setidaknya 14 hari atau 2 minggu. Dan yang ketiga adalah jika Anda demam, batuk, dan kesulitan bernafas, segeralah minta nasihat dokter dan pergi ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan perawatan. Selanjutnya, seberapa besar kemungkinan saya tertular COVID-19? Resiko tertular COVID-19 ini sebenarnya tergantung pada lokasi tempat kita tinggal,
atau orang-orang yang telah mengunjungi negara yang tersebar COVID-19. Siapa yang beresiko menderita penyakit serius? Sejauh ini, yang beresiko menderita penyakit serius tersebut adalah lansia dan orang yang telah memiliki catatan medis sebelumnya, seperti penyakit jantung, kanker, paru-paru, diabetes, dan juga tekanan darah tinggi. Kemudian, apakah ada obat atau perawat yang dapat mencegah atau menyembuhkan COVID-19? Meskipun obat-obat tradisional ataupun obat buatan sendiri itu belum tentu dapat menyembuhkan penyakit atau mencegah COVID-19. Selanjutnya, siapa yang beresiko menderita penyakit serius? Sejauh ini, yang beresiko menderita penyakit serius tersebut adalah lansia dan orang yang telah memiliki catatan medis sebelumnya, seperti penyakit jantung, kanker, paru-paru, diabetes, dan juga tekanan darah tinggi. Kemudian, perawatan yang dapat mencegah atau menyembuhkan COVID-19. Meskipun obat-obat barat, obat-obat tradisional, dan obat buatan sendiri mampu mencegah gejala-gejala COVID-19, namun belum terbukti obat-obat tersebut dapat melawan virus tersebut. WHO menganjurkan untuk tidak mengobati diri sendiri menggunakan obat-obatan tersebut maupun antibiotik. Selanjutnya, apakah ada vaksin atau obat perawatan untuk mencegah COVID-19? Belum ada. Namun saat ini WHO sedang mengembangkan vaksin untuk mencegah COVID-19. Selanjutnya, apakah COVID sama dengan SARS? Jawabannya adalah tidak. Virus penyebab COVID-19 dan virus penyebab wabah SARS tahun 2003 memang memiliki hubungan genetik dengan satu sama lain. Tetapi penyakit yang timbul dan penularannya lebih rendah dibandingkan COVID-19. Artinya, SARS dan MERS jauh lebih tinggi resiko kematiannya dibandingkan COVID-19. Selanjutnya, perlukah saya mengenakan masker untuk melindungi diri saya? Kenakan masker hanya untuk orang yang sakit atau ketika Anda batuk saja. Selanjutnya, cara mengenakan, menggunakan, melepas, dan membuang masker. 1. Ingat bahwa masker medis hanya digunakan oleh tenaga medis dan untuk masyarakat umum hanya menggunakan masker kain. 2. Sebelum menyentuh masker, hendaknya kita mencuci tangan kita menggunakan sabun dan air mengalir. 3. Ambil masker dan periksa apakah ada lubang atau sobekan. 4. Pastikan arah masker sudah benar. 5. Setelah digunakan, lepas masker. 6. Segera buang masker di tempat sampah. Dan 7. Bersihkan tangan menggunakan sabun dan antiseptik. Selanjutnya, berapa lama masa inkubasi COVID-19? Masa inkubasi adalah jangka waktu antara terjangkit virus dan munculnya gejala penyakit. Pada umumnya, masa inkubasi COVID-19 adalah 14 hari. Umumnya setelah 5 hari, perkiraan ini akan diperbaharui seiring dengan tersedianya lebih banyak data. Demikian yang saya sampaikan, saya Lucy Sneni mengabarkan.